bro, balik lagi di channel Kiki Morales. Episode kali ini adalah kepoin Jepang. Nah, aku di sini bakalan sedikit cerita kenapa sih Jepang itu negara yang patut kamu perhitungkan untuk bekerja atau melanjutkan sekolah. Walaupun banyak negara-negara lain juga yang memberi kesempatan kalian bekerja di sana. Contohnya ada Korea, Taiwan, atau negara-negara Eropa, Kanada. Ada 5 poin yang menurut aku patut kamu pikirkan. Yang pertama, kesempatannya besar. Ya, Jepang sekarang lagi butuh banyak pekerja. Kalau aku cek dari beberapa situs, Jepang sendiri lagi butuh 350.000 pekerja untuk beberapa negara. Ada Cina, Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan pada tahun 2019, Indonesia akan berusaha memenuhi kuota 20%. 20% dari itu ya sekitar 70.000. Jadi kesempatan itu paling penting. Kalau peluangnya besar, butuhnya banyak, berarti kesempatan kalian untuk bisa pergi atau bekerja di sini itu sangat besar. Yang kedua adalah visa. Jadi, khusus di Jepang ini kalian banyak alternatif visanya, banyak variasi visanya. Mulai dari pemagang, visa kerja, engineering, visa sekolah. Jadi tergantung kalian minatnya yang mana. Tentu saja setiap visa syaratnya beda-beda dan gajinya juga beda-beda. Khusus untuk pemagang ada 2, bisa dari negeri atau swasta. Pasti ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga itu syarat. Jadi tergantung visa apa yang kalian mau ambil, pasti syaratnya berbeda-beda. Aku ambil contoh untuk aku sendiri, yaitu pemagang. Pemagang minimal ijazahnya SMA atau sederajat. Baik kalian berpengalaman atau tidak berpengalaman sama sekali, itu punya peluang yang besar juga. Jadi kesempatannya itu bagus banget untuk visa pemagang ini. Lebih paling mudah. Memang paling mudah dan gajinya juga emang paling kecil pastinya. Beda sama visa engineering ataupun visa kerja. Tapi untuk syaratnya juga pasti berbeda. Yang keempat, biaya. Ini menjadi penting juga, karena biasanya berapa sih biayanya, gajinya berapa sih? Menurut aku di Jepang itu biaya sama gaji itu seimbang. Biayanya nggak begitu besar, gajinya juga cukup. Kalau aku sendiri untuk biaya di SO aja, karena aku dari swasta, itu 30 juta. Gajinya dihitung per jam, jadi tergantung daerah tempat tinggal kalian. Paling kecil sekitar 800, paling besar sekitar 1000. 800 sendiri sekitar 110, kalau 1000 itu 135. Jadi kita kalau ambil tengah-tengahnya, misalkan gajinya per jam itu 125.000. Kalau 8 jam, jam normal 8 jam, jadi sekitar 1 juta per hari. Kalau kalian gajinya 1000, berarti lebih dari 1 juta per hari. Itu untuk visa pemagang. Jadi menurut aku dengan biaya ongkos sekitar 30 juta itu untuk SO-nya aja, dengan gaji, menurut aku balance lah, cukup besar kalau dibandingin dengan negara lain. Pastinya visa kerja atau engineering gajinya lebih besar. Tapi kalau untuk gakko atau untuk sekolah, itu kan visanya visa sekolah, jadi yang diutamain itu sekolah, bukan kerjaannya. Tapi kalau masalah gaji itu ada di antara visa pemagang sama visa kerja. Kalau misalkan pemagangnya 900, visa kerjanya 1200, biasanya kalau gakko atau arubaito itu sekitar 1000-an lah. Kurang lebih kayak gitu. Terus, poin kelima, kalau kalian ex Jepang atau sudah selesai magang di Jepang, kalian boleh milih untuk kerja di Indonesia, di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, asal kalian memenuhi syarat. Misalkan kalian sudah lulus Jitko dan level bahasa kalian bagus lah, minimal N3, itu kalian punya peluang besar untuk meniti karir di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Gajinya lumayan loh, biasanya jabatannya juga ya paling nggak leader lah. Jadi setelah kalian selesai di sini, kalian nggak bingung kalau emang jiwa kalian jiwa pekerja yang ingin meniti karir. Atau mungkin yang kedua, misalkan setelah kalian jadi pemagang, kalian bisa melanjutkan lagi kerja 2 tahun di perusahaan yang sama, atau kalian bisa melamar ulang untuk mendapatkan visa pekerja. Karena untuk visa pekerja pasti gajinya lebih besar. Kalau kalian tertarik dan ingin kerja di Jepang, ikutin terus channel ini. Jangan lupa support dengan cara subscribe, like, and share.
Karena aku bakalan Q&A dengan beberapa orang yang aku temui, pekerja-pekerja di Jepang dengan berbagai macam visa. Mungkin itu bisa menjadi informasi atau inspirasi buat kalian di rumah, atau sekedar hiburan aja buat ketawa-tawa juga nggak apa-apa.